Kita lanjutkan kuliah pemisahan setimbang terpacu. Kita sudah sampai ke video 11 ya. Pada video 10 kemarin kita sudah bahas teori kesetimbangan fasa padat cair yang untuk kasus-kasus sederhana, yaitu padatan untuk solid solution dan cairan homogen. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah padatannya heterogen, cairannya homogen, atau padatan heterogen dengan cairan homogen ya, untuk campuran biner. Nah, pada video akhir bagian itu ada bahasan mengenai bagaimana mengkonstruksi eutectic diagram ini untuk sistem padatan heterogen, cairannya homogen, seperti terlihat di gambar itu, dan bersamaan-bersamaannya. Kemudian kita singgung juga perbandingan operasi berbasis padat cair dan uap cair. Ada plus minus masing-masing ya. Detailnya bisa dilihat di Perry chapter 20, itu judulnya alternative separation ya. Nah, sekarang pada cair bagian ketiga ini kita akan bahas berbagai jenis operasi pemisahan pada cair atau berbagai jenis pemisahan berbasis operasi pada cair. Ada 3 kasus yang kita bahas. Ini juga saya ambil dari buku Perry. Yang pertama progressive freezing, kedua zone melting, ketiga adalah melt crystallization from the bulk. Pada materi kuliah ini akan ditinjau ide dasar dari masing-masing. Tinjauan lebih mendalam akan dibahas pada kuliah-kuliah berikutnya. Nah, Perry edisi 8 membahasnya di halaman 20/3 dan seterusnya. Secara uraiannya lebih lengkap, silakan dibaca di sana. Oke, kita mulai yang progressive freezing. Ini di Perry dibahas juga di halaman 20/4 sampai 20/5. Jadi cairan A dan B campuran ya. Campuran cairan A dan B dimasukkan dalam tabung tegak. Nah, titik lebur A lebih tinggi dari titik lebur B. Dilakukan pendinginan pelan dari ujung bawah tabung sampai terjadi pembekuan sebagian. Padatan terbentuk di bagian bawah. Lihat gambar berikut. Karena titik lebur A lebih tinggi dari B, maka kadar A di padatan lebih tinggi dari kadar A di cairan. Karena A itu titik leburnya tinggi, jadi lebih mudah mengkristal atau memadat. Gambarnya seperti ini. Ada di Perry juga gambarnya. Ini saya buat sketch sederhana. Jadi ada tabung tegak berisi cairan A dan B tadinya, campuran cairan A dan B. Kemudian ada pendingin sehingga terjadi proses pembekuan ya. Nah, kemudian tabung itu dicelup makin ke dalam, jadi bergerak ke bawah. Jadi tadinya yang membeku itu sedikit. Kalau sudah makin ke bawah gerakannya, maka yang membeku makin banyak. Nah, untuk mengawali pembekuan, inti-inti kristal biasanya di bagian bawah itu diberi kawat platina ya, yang inert itu. Jadi nanti itu memancing, kalau sudah masanya lalu ada inti kristal yang bisa nempel terbentuk di situ. Jadi di bagian bawah akan mulai terbentuk kristal. Kemudian kalau dicelupkan makin ke bawah, maka padatan itu makin banyak. Sampai makin ke atas, akhirnya diperoleh padatan semua ya. Karena
suhunya sudah dingin. Nah, yang tadi dalam problem itu misalnya campuran biner A dan B, titik lebur A lebih tinggi. Jadi kalau pada yang membeku duluan, kalau titik leburnya tinggi berarti membeku paling cepat ya. Jadi di bagian bawah itu padatannya kaya dengan A yang titik leburnya tinggi, sedangkan yang atas itu kaya dengan B yang titik leburnya rendah. Jadi setelah itu dipotong, di bagian bawah akan diperoleh padatan lebih kaya A, di bagian atas diperoleh padatan lagi juga, tapi lebih kaya B. Ini adalah pemisahan A dan B dengan progressive freezing. Nah, dosen kita ada juga yang melakukan penelitian seperti ini. Saya dulu Pak Kombyang Wirawan itu waktu tesis S2 membuat penelitian tentang ini, melakukan penelitian tentang progressive freezing ya. Saya dulu lupa asatnya apa ya. Saya tahu karena kebetulan saya pembimbingnya, pembimbing S2 Pak Kombyang. Jadi ini adalah progressive freezing. Nah, silakan kalau mau tanya-tanya Pak Kombyang. Gimana ini progressive freezing, data-datanya dan sebagainya masih punya dia. Juga publikasi-publikasi berbasis penelitian Pak Kombyang juga ada yang ini. Urean lebih detail bisa saudara baca di Perry edisi 8. Ini adalah progressive freezing. Jadi yang titik leburnya tinggi itu ngumpul di bawah, yang titik leburnya rendah itu di atas karena dia membeku paling akhir ya. Jadi masih cair terus dia suhunya. Itu adalah yang B artinya ya. B itu yang mudah mencair, berarti dia akan memadat paling akhir ya. Jadi dia di atas, yang bawah adalah A ya. Tentunya tidak langsung murni, tapi ada gradasi. Nanti ada model matematiknya, kita bisa bahas di kuliah-kuliah berikutnya. Oke. Sekarang yang kedua adalah zone melting. Zone melting ini, atau kita baca komentarnya dulu, ini gambarnya. Jadi zona pendinginan diperpanjang pelan ke atas dengan mencelupkan tabung lebih dalam pada cairan pendingin. Zona padat semakin panjang, berarti padatan makin banyak, cairan berkurang. Kadar A di cairan makin turun, kadar A di padatan tidak seragam, makin ke bawah makin tinggi. Proses diteruskan sampai semua cairan membeku atau memadat. Diperoleh padatan dengan kadar A tidak seragam, makin ke bawah makin tinggi. Padatan kaya A bisa diambil di bagian bawah dengan pemotongan, padatan kaya B di bagian atas. Padatan bagian tengah masih campuran, itu bisa dipisahkan lagi, jadi bisa bertingkat juga ya. Jadi yang atas ambil sebagai B, bawah ambil sebagai A, tengah itu dipisahkan lagi nanti. Ini adalah cerita singkat progressive freezing. Sekali lagi lihat lebih detail di Perry edisi 8 ada itu. Kemudian yang kedua adalah zone melting. Jadi campuran padatan A dan B dimasukkan dalam tabung horizontal. Seperti kasus tadi, biner, titik lebur A lebih tinggi dari titik lebur B. Misalnya A lebih tinggi titik leburnya daripada B. Pemanas berada di sekeliling tabung. Panjang pemanas jauh lebih kecil dari panjang tabung. Lihat gambar berikut. Mula-mula pemanas berada di ujung kiri tabung.
kemudian terjadi peleburan di bagian kiri tabung karena ada pemanas tadi. Skemanya kita lihat di gambar berikut. Nah ini ada tabung, isinya padatan campuran A dan B. A lebih tinggi titik leburnya, kemudian ada pemanas yang menyelubungi tabung, dan itu bisa digeser posisinya dari ujung kiri ke ujung kanan ya. Nah kalau pendingin pas ada di pemanas pemanas ada pas di ujung kiri, maka bagian kiri ini cair, kanan masih bagian ujung kiri masih sudah cair, lalu yang ke kanan makin masih padat semua ya. Kalau padatan pemanas sudah digeser, maka zona cair itu bergeser di dekat pemanas. Jadi kalau di sini dengan gambar, lihat ini adalah padatan, di sebelah kanannya juga padatan, tapi yang kena selubung itu, yang dekat selubung itu cair karena dia panas, melebur. Nah karena A itu lebih tinggi titik leburnya daripada B, maka pada waktu membeku lagi, memadat lagi, mengkristal lagi, maka A akan lebih banyak. Jadi padatan yang kiri itu akan kaya A, B-nya akan tertinggal di cairan dan geser terus ke kanan ya. Jadi terus-terusan yang A itu cenderung lebih cepat, lebih banyak memadat daripada yang B ya. Terus sampai di kanan, terus dimatikan sehingga padatannya semua A dan B campuran itu berubah menjadi padat semua. Nah, karena padatan itu tidak bisa bergerak, maka komposisinya tidak campur lagi. Jadi yang kiri tadi adalah kaya bahan yang titik leburnya tinggi, sedangkan bagian kanan itu kaya bahan yang titik leburnya rendah. Dengan perkataan lain, A itu banyak di kiri, B di kanan. Itu operasi sekali ya. Bisa diulang lagi, pemanas digeser ke kiri lagi, lebur lagi, geser kanan pelan-pelan sekali gesernya, sehingga zona cair ini bergeser pelan-pelan. Terus lebur, bagian kanan padatnya lebur, terus kemudian kalau membeku pindah ke kiri. Nah ini berlangsung bisa berkali-kali. Kita ulang-ulang. Nah kalau sudah berkali-kali, maka bagian yang kiri itu akan kaya dengan A, bagian yang kanan kaya dengan B, tengahnya juga campuran. Maka ini akan dipisahkan lagi berikutnya. Jadi sini kemudian dikeluarkan dari tabung, padatannya setelah pemanas dihentikan ya, nanti dipotong bagian kiri kaya A, pada bagian kanan kaya B, tengah pisahkan lagi dengan dicampur dengan bahan lain yang belum dipisahkan ya. Jadi ini bisa berulang-ulang, bawa ke kiri lalu pelan-pelan geser ke atas ke kanan sampai ujung kanan, matikan pemanas, beku lagi, pindah lagi geser kiri, ujung kiri, dipanaskan lagi, terjadi peleburan, terus geser pelan-pelan ke kanan, terus berapa kali, bisa 5 kali, 7 kali, dan seterusnya. Ini juga ada di Perry edisi 8. Ini adalah prinsip peralatannya. Kemudian perhitungannya nanti akan kita bahas di video-video berikutnya ya. Kita akan melihat di video ini hanya prinsip-prinsip prosesnya atau prinsip-prinsip peralatannya. Oke, ini adalah zone melting dan ini bisa dengan mudah dilakukan berkali-kali. Tidak usah dipotong dulu. Sampai kanan, geser lagi ke kiri. Sampai kanan lagi, geser lagi ke kiri. Sampai kanan, pindah lagi ke kiri. Kanan, pindah lagi ke kiri. Gerakan ke kanan,
dibuat pelan ya, jadi bergerak pelan ke kanan. Ini adalah zone melting. Berkali-kali nanti yang kiri kayak A, kanan kayak B, tengah itu masih campuran, bisa dipotong ya, itu zone melting. Teorinya akan kita bahas di video-video berikutnya. Ini aja peralatannya ya. Kita bahas komentarnya. Jadi pemanas berada di sekeliling tabung, panjang pemanas jauh lebih kecil dari panjang tabung. Lihat gambar tadi ya. Mula-mula pemanas berada di ujung kiri tabung. Terjadi peleburan di bagian kiri tabung. Pemanas digeser ke kanan pelan-pelan sampai di ujung kanan tabung dan dimatikan. Zona cair ikut bergeser ke kanan. Terjadi pembukaan di ujung kiri zona cair dan pencairan di ujung kanan zona cair ya. Jadi padatan yang terbentuk di kiri mempunyai kadar A lebih tinggi, sedangkan yang kanan makin tinggi B-nya. Setelah proses selesai, diperoleh padatan yang kadar A-nya makin ke kiri makin tinggi. Proses bisa dilakukan berulang dengan pemanas bergerak dari kiri ke kanan. Di bagian kiri akan diperoleh padatan A, kayak A, dan di bagian kanan padatan kayak B. Dengan pemotongan bagian ujung diperoleh padatan A dan padatan B. Padatan bagian tengah bisa dipisahkan lagi. Ini teksnya, jadi sudah saya ceritakan pada saat ada gambarnya tadi. Jadi saya tulis lagi. Oke, ini zone melting. Sekarang ketiga adalah melt crystallization from the bulk. Lihat juga di edisi 8. Nah, ini proses yang kerjanya kontinu. Skema satu jenis alat pada gambar berikut ya. Alat-alatnya di Peri jauh lebih banyak ya. Saya bahas bagian saja, ada skemanya. Cairan berisi A dan B masuk dari atas. Titik lebur A sekali lagi lebih tinggi daripada B. Ada pendingin di bagian atas dan ada pemanas di bagian bawah. Kita lihat gambarnya dulu aja. Nih, umpan masuk bagian atas, cair nih ya, umpannya cair. Kemudian ada pendingin di ujung pemasukan itu, sehingga terjadi pembentukan kristalisasi. Nah, supaya kristalnya jangan mengendap, itu ada skru dan menggaruk. Ini sifatnya mepet dengan skrunya mepet dengan dindingnya untuk menggaruk kristal yang nempel di dinding, sehingga dia akan selalu lepas, terbentuk kristal kecil-kecil, lalu bergerak ke kanan. Umpan masuk terus, ini cair ya. Kemudian sampai di kolom vertikal itu bergerak ke bawah. Umpannya dari atas ya, bergerak ke bawah. Nah, di bagian atas itu adalah bagian yang pada saat bagian atas itu praktis yang mengembun dulu, memadat duluan adalah A, karena titik lebur A itu tinggi, sehingga bagian atas itu A-nya padatannya berisi banyak A, sedangkan cairannya berisi banyak B. Kemudian ada filter, itu di gambar, itu ada filter sekeliling kolom, dan cairan dikeluarkan di bagian atas. Itu produk cair yang kaya titik lebur rendah, kayak B ya. Kemudian padatannya turun ke bawah terus bergerak sambil jatuh. Ini ceruk padatan lebih besar dari roh cairan. Turun pelan-pelan. Nah, sampai di bawah dia dipanasi sehingga semua melebur. Suhunya tinggi bagian bawah, di atas suhunya rendah. Nah, terjadi proses semacam ini, maka kalau yang bentuknya cair atau A yang B yang suka bentuk cair itu akan bergerak ke atas, keluar di atas sana. Yang yang A yang titik leburnya tinggi itu masih padat terus, banyak padat terus.
Jadi padatan yang sampai di bawah itu betul-betul A murni, sedangkan yang di atas itu cairannya banyak B-nya. Nanti B keluar sebagai produk cair di atas, lalu sampai di bawah padatan-padatan A tadi yang kayak A tadi, padatan-padatan kayak A tadi dilebur semua, mau tidak mau A juga lebur. Jadi di bawah itu ada cairan A dan B yang kayak A sekarang, karena yang bisa sampai di bawah adalah yang titik leburnya tinggi. Kalau yang titik leburnya rendah, tidak sempat sampai ke bawah, padatannya sudah lebur dan bergerak ke atas, keluar di lewat filter itu. Yang masih tetap di bawah, masih padat terus, itu adalah yang titik leburnya tinggi. Jadi yang bagian tengah itu seperti kalau seksi fraksinasi, ya, seperti menara destilasi. Jadi yang bawah nanti adalah cairan, titik leburnya tinggi yaitu A. Di atas itu cairan yang titik leburnya rendah yaitu B. Nanti ada produk cair kayak titik lebur rendah. Bawah adalah produk cair kayak titik lebur tinggi. Kemudian selalu digerak-gerakkan, diguncang-guncang dengan pompa sekaligus untuk mengalirkan produk cair keluar ini. Pompanya kalau bisa jenis pompa torak, ya. Jadi di dalam itu ada getaran dorongan tiba-tiba atau reciprocating. Seperti jantung kita memompa kita, darah kita itu adalah seperti ada pulsatif, ya. Ngalir tidak ngalir, ngalir tidak ngalir, detak jantung bisa didengarkan di detak-detak di terlihat di aliran di pembuluh darah yang besar itu kita bisa pegang, kita bisa dengar. Kalau dengan stetoskop jelas sekali. Ya, kalau kita pegang bisa merasa ada denyutan. Nah, denyutan tadi adalah fungsinya melepas padatan yang nempel di permukaan kolom tadi. Jangan sampai kristalnya nempel di permukaan kolom. Kalau bisa bergerak terus, ada olakan, ada pulsatif tadi kolaan, ini tidak nempel di dinding. Maka jenisnya adalah pompa reciprocating atau pompa toraks, ya. Di bawah ada pemanas, atas ada pendingin, kemudian ada scraper di pendingin, screw, kemudian ada kolom untuk pemisahan di bagian tengah, kemudian bawah ada pemanas. Nah, skrunya itu bisa juga sampai bagian belok ke bawah ini supaya tidak nempel di dinding padatannya. Ya mungkin gambarnya lebih tepat begitu. Jadi skrunya itu sampai ke agak ke bagian dekat belokan itu tadi supaya tidak ada penempelan padatan, kristal padatan di saluran di belokan tadi, ya. Jadi ini adalah judulnya melt crystallization from the bulk. Ini prosesnya continue. Di bagian atas kita peroleh produk cair kayak titik lebur rendah, di bagian bawah diperoleh produk cair kayak titik lebur tinggi. Bagian tengah adalah kolom fraksinasi. Jadi mirip sebenarnya dengan menara destilasi. Nah, kita baca ringkasannya. Saya coba buat ringkasannya. Tapi uraian lebih detail bisa dilihat di Perry edisi 8. Skema satu jenis alat ada pada gambar berikut. Jadi sudah kita tunjukkan dan kita bahas sekilas, ya. Ada berbagai jenis alat, ya. Ini yang salah satu saja saya ambil. Di Perry ada lebih banyak jenis alat. Cairan berisi A dan B masuk dari atas. Titik lebur A lebih tinggi daripada B. Ada pendingin di bagian atas, semacam kondensor pada menara destilasi. Ada pemanas di bagian bawah, semacam reboiler pada menara destilasi. Di dalam tabung terjadi aliran padatan ke bawah akibat gravitasi dan aliran cairan ke atas. Jadi kalau cairan karena dipandang rollnya lebih, ini bersifat rollnya lebih kecil, jadi dia cenderung ke atas. Cairannya padatannya ke bawah karena padatan rollnya lebih tinggi. Kalau di menara destilasi mirip dengan itu, uapnya pergi ke atas, cairannya pergi ke bawah karena itu beda row antara pada uap dan cair kalau di menara destilasi. Kalau ini
beda rho antara padatan dan cairannya. Cuman kalau di merah destilasi, beda rapat massa rho antara padatan dan uap itu besar. Seperti di sini bedanya kecil ya, beda rapat massa antara cairan dan padatannya kecil. Biasanya begitu, beda rapat massa padatan cairan itu umumnya kecil. Maka bergeraknya pelan. Nah, ini syaratnya harus relatif lebih lebar. Cuma untungnya apa? Cairan dan padatan itu volumenya kecil dibandingkan uap pada menara destilasi. Ini mesti ada problem penempelan kristal di dinding dan sebagainya. Maka ini harus ada pulsa dari pompa yang mempulsa. Nah, desain tubuh kita itu sudah bagus, jadi sangat bagus ya, sempurna bahkan. Jadi pembuluh darah itu dilewati darah, ada pengendapan juga di situ sedikit-sedikit, karena ada darahnya mungkin sedikit ada zat-zat yang bisa memadat. Nah, itu dicegah nempel di dinding pembuluh darah kita dengan cara aliran darah kita itu dibuat pulsatif ya. Jadi jalan berhenti, ada kejutan terus. Jadi dipilih jenis pompanya, pompa darah kita itu, jantung kita adalah jenis yang reciprocating ya. Jadi yang bukan jenis yang sentrifugal. Kalau jantung kita sentrifugal maka kontinu sekali lah alurannya, maka kita akan lebih cepat kena penyakit pembuluh darah yang kecil atau tekanan darah tinggi dan seterusnya, atau pembuluh darah pecah, stroke ya. Tapi ini sudah pakai pompa yang cocok untuk keperluan itu, yaitu pompa reciprocating ya, supaya pengendapan di pembuluh darah itu diminimumkan. Nah, cuman kalau sudah tua biasanya pengendapannya sudah banyak ya, mau tidak mau terus jadi agak buntu pembuluh darahnya, jadi bisa tekanan darahnya naik, bisa sampai stroke ya. Stroke itu artinya nanti pembuluh darahnya sampai pecah karena tidak bisa mengalir ke darahnya, padahal dipompa terus oleh jantung. Dan kalau pembuluh darahnya sempit, jantung kita bekerja lebih keras karena friksinya akan lebih besar ya. Itu analoginya, dan ini delta rho-nya kecil, tadi perlu pulsa dorongan pulsatif untuk membuat padatan itu sulit menempel di dinding kolom. Jadi ada gerakan-gerakan kejutan gitu, sehingga kalau kristal nempel itu kalau belum lekat sekali itu bisa lepas ya. Ini produk cairan kayak A diambil di bagian bawah, produk cair kayak B diambil di bagian agak atas lewat filter ini tadi ya. Nah, silakan dipelajari di Perry, uraian yang lebih detail juga ada di Perry. Ini adalah sejumlah sistem pemisahan berbasis operasi padat cair. Kemudian nanti di video berikutnya kita akan coba bahas analisis teoritis untuk alat-alat yang kita sebut tadi. Analisis teoritis sederhana ya. Basisnya coba neraca massa saja dan kesetimbangannya tadi. Neraca massa dan kesetimbangan seperti pada menara destilasi metode McCabe-Deal ya. Juga di ekstraksi, yaitu juga neraca massa dan kesetimbangan. Kalau ekstraksi mestinya cair-cair, kalau destilasi uap cair. Kalau di sini nanti padat cair. Oke, kita akhiri dulu video ke-11. Terima kasih. Jadi kita sudah menyelesaikan 11 video. Nanti kita teruskan dengan bahasan teoritis di video 12 ya. Video 12 sekali lagi. Terima kasih.